Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin semuanya. Yang dikenalkan dari Sensei Kairani ya. Jadi nama saya Ozawa Yoriko. Saya sebagai petugas IM Japan di cabang Jakarta Babu ya. Terima kasih hari ini Bapak Ibu sudah jauh-jauh datang untuk hadir acara ini. Dan juga Pak Hirman, terima kasih tadi sudah dijelasin tentang program ini. Dan juga Liasan juga terima kasih. Dan sensei dan juga IKPKC no minasan, terima kasih banyak sudah kasih kesempatan kami bisa menjelaskan tentang program ini Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali bisa bertemu langsung Bapak Ibu, orang tuanya dari anak-anak langsung. Senang sekali Pak Bu. Mungkin saya banyak yang mau bicara karena banyak ingin sampaikan sama Bapak Ibu tentang negara Jepang. Nanti anaknya seperti bagaimana. Bapak Ibu juga pasti khawatir ya Pak Bu ya. Mungkin Bapak Ibu juga, anak Bapak Ibu belum pernah sampai jauh-jauh ke luar negeri gitu Pak Bu ya. Saya usianya juga mungkin hampir sama Ibu juga sebagai orang tua. Jadi bisa merasakan juga sendiri ya. Jadi Bapak Ibu silakan sambil minum atau makan, dilak-dilak santai-santai saja. Tolong dengar kata-kata saya Pak Bu ya. Tadi dijelasin sama Pak Kairani, jadi saya memang sudah 14 tahun kerja di cabang Jakarta, juga suaminya juga dulu mantan magang juga. Jadi suami saya itu dulu anaknya, saudaranya ada 9 orang, 9 bersaudara dan paling anak bungsu. Ya, waktu itu juga kalau zaman sekarang mungkin sudah bagus untuk kehidupan sehari-hari ya dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu sama suami itu setelah selesai SD cari daun pisang yang bagus di hutan untuk jual di pasar. Untuk memperlukan uangnya, untuk bantu keluarganya. Dan lampu juga sering mati-mati atau lampunya cuma sedikit. Jadi biasanya belajar bahasa Jepang itu pakai lilin. Ya, seperti begitu. Kalau tidak bisa beli daging, itu biasanya nasi. Untungnya yang berasnya suami saya itu semua sawah-sawah, jadi berasnya alhamdulillah bisa makan gitu ya Bu ya. Tapi kalau lauk pauk tidak ada, biasanya sambar saja, sambar sama nasi, itu saja makan. Masih ada seperti suami saya. Ya, tapi alhamdulillah dia itu sudah magang ke Jepang, banyak yang belajar cara kerjanya atau ilmu-ilmunya dan mendapatkan uang tanah mandiri juga. Selain uang tanah mandiri, selama 3 tahun itu menabung untuk buka usaha. Terus balik ke Indonesia, dia pertamanya mau coba buka usaha seperti ternak ayam gitu. Tapi ternyata belum ada ilmu-ilmu. Jadi mati-mati gitu ayam itu. Jadi usahanya gagal gitu. Terus gimana lagi? Sekarang udah beli tempat ikan, kolam ikan, tambak ikan. Udah beli, sekarang ada ikannya, ada udangnya, ada banyak. Itu pekerjaannya serahkan ke orang di sana yang belum ada pekerjaan, yang kasih pekerjaan gitu. Dan suami sendiri sekarang kerja di Jakarta, kerja di perusahaan Jepang. Jadi dia itu bisa dapat double gitu penghasilannya. Jadi kalian juga seperti begitu untuk membantu orang
sekitarnya yang belum punya kerja, kasih kesempatan. Dan Anda sendiri juga bisa bekerja dapat dari perusahaan Jepang juga. Jadi penghasilan agar double gitu. Nah, ini tujuan magang ini Pak Bu. Seperti IKPKSI di sini, inilah tujuannya magang ini Pak Bu. Katanya saya dengar dari kemarin di Palembang ada yang pengacara. Saya kemarin nonton YouTube sebagai pengacara Pak. Di TV-TV sudah muncul banyak di sidang. Sangat bagus sekali dia. Sekarang fokus sebagai pengacara kata dia. Terus ada juga rendang, iya, toko rendang. Katanya cabangnya sudah ada di Bekasi juga, di Padang juga, di sini juga sangat laku ya. Ini hasil program ini Pak Bu. Ada juga banyak ya, masih banyak ya. Di Palembang ada punya restoran, sudah ada 3 cabang, ada juga yang apa gitu. Walaupun anak-anak Bapak Ibu bukan belajar cara manajemen restoran atau manajemen apa gitu ya Pak Bu ya. Cuma saya tanya orang yang sudah sukses itu apa yang gunanya, apa yang bisa diterapkan dari Jepang ke Indonesia. Itu cuma satu aja. Jujur dan semangat. Itu dapat kepercayaan dari konsumen. Saya bisa belajar bagaimana cara memuaskan konsumen agar tertarik di toko saya gitu. Bu, Pak. Jadi Jepang itu benar ketat Pak Bu. Peraturan ketat. Bikin barang produksi juga. Kalau sedikit ada duka itu energi. Nggak boleh. Kenapa sangat ketat? Agar dapat kepercayaan. Mungkin Bapak Ibu ya di Indonesia kan mobil Toyota, Honda, motor Suzuki yang merek-merek ke Jepang itu sangat laku di Indonesia Pak Bu ya. Itu mungkin karena dapat kepercayaan dari masyarakat. Oh barang Jepang itu bagus, kualitasnya bagus. Seperti setelah beli juga masih ada peduli. Seperti kalau ganti spare part juga gampang, di mana-mana bisa gampang diganti. Sedangkan yang di mobil Eropa itu keren, kakoi. Tapi kalau saat rusak, ganti spare part itu harus menunggu sampai 6 bulan. Jadi agak mahal juga. Seperti begitu Pak mungkin. Jadi anak Bapak Ibu belajar itu harus jauh-jauh ke Jepang Pak Bu ya. Negara Jepang itu sebenarnya tidak punya apa-apa Pak. Setelah ada bom dari Amerika ya Pak Bu ya. Bapak Ibu juga pasti tahu. Hiroshima, Nagasaki itu ada bom nuklir. Tapi selain tempat itu, di Tokyo pun, Osaka pun, seluruh Jepang itu ada bom biasa itu semua. Jadi Jepang itu sudah hampir semua sudah habis gitu Pak. Tapi cepat bisa jadi negara maju. Karena Jepang tidak punya apa-apa. Makanya semangatnya saja yang bisa gitu Pak Bu. Makanya orang Jepang itu besok bikin lebih bagus lagi, besok lebih bagus lagi, besok lebih bagus lagi. Akhirnya bisa bikin barang yang bagus agar memuaskan konsumen gitu Pak Bu. Jadi anak Bapak Ibu nanti setelah di perusahaan pasti diajarin cara kerja cepat dan tepat dan berkualitas dan juga dengan keselamatan kerja. Mohon maaf ya Pak Bu ya, saya kadang-kadang melihat di lapangan untuk konstruksi bangunan ada yang tidak pakai helm, ada yang pakai helm tapi tidak pakai tali, ada yang tidak pakai sabuk keamanan walaupun kerjanya di tempat tinggi. Kalau di Jepang seperti begitu, tidak boleh masuk tempat kerja. Karena apa? Sebelum masuk ke tempat kerja itu pasti orang yang mengeceknya. Helm oke, tali oke. Sepatu yang anjangutsu itu sepatu keamanan ya, sepatu pengaman, oke, sepatu boot gitu ya. Jadi semua di oke-okekan dulu, baru boleh masuk ke tempat kerja gitu Pak Bu. Jadi Bapak Ibu
nanti anak Bapak Ibu kan ditempatkan di perusahaan jenis kerjanya misalnya konstruksi bangunan. Bapak Ibu jangan khawatir Pak Bu ya. Sangat jauh beda seperti cara kerjanya juga, keamanannya juga sangat beda sekali. Mungkin Bapak Ibu anak saya sebagai perancang bangunan nanti kerjanya di tempat tinggi. Aduh takut, jangan. Tapi itu juga jangan khawatir Pak Bu. Ya, selama ini ya seperti ada kecelakaan kerja jatuh dari atas itu tidak pernah ada Pak Bu. Karena keamanan itu orang Jepang itu paling utamakan keselamatan kerja Pak Bu. Cuma masih ada kecelakaan kerja itu yang waktu tidak fokus atau melamun atau kurang tidur gara-gara main game sampai tidak tidur gitu. Kadang-kadang itu ada Bu. Ada juga setiap hari gajian ada telepon masuk dari orang tua. Ya, kirim uang ya, minta kirim uang ya. Akhirnya anaknya jadi stres. Kadang-kadang susah konsentrasi kerja. Atau ibu, bapak lagi bertengkar. Aduh, bapak ibu gimana ya? Ada berita-berita yang agak khawatir gitu. Jadinya anaknya tiba-tiba tidak bisa konsentrasi kerja. Itu yang bahaya gitu Pak Bu. Makanya kami datang ingin menjelaskannya. Suasana di Jepang itu tadi Bapak Hirumang yang sudah jelasin ya Pak Bu ya. Ada 4 musim. Musim panas itu sampai 43 derajat sekarang. Musim dingin itu minus 23 derajat. Kalau rambutnya masih basah keluar ini langsung jadi es. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa dibayangkan ya Pak Bu ya. Tetapi orang Jepang tetap semangat bekerja. Bapak saya pun sudah usia 89 tahun masih mau nyetir Pak Bu. Makanan juga ya makanan sehat. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir Pak Bu ya. Jadi di sana tadi Pak Hirman sudah dijelasin ya Pak Bu ya. Ada petugas IM Jepang seperti saya. Jadi sebagai orang tua atau sebagai kakak ya atau sebagai ya seperti teman, saudara, seperti begitu Pak Bu. Jadi setiap perusahaan penerima pasti ada satu petugas dari IM Jepang. Kalau misalnya ada masalah, misalnya mau curhat, petugas IM Jepang siap menerimanya 24 jam. Jadi nanti dikasih nomor teleponnya petugas juga. Dan setiap cabang itu seluruh Jepang ada 15 cabang dari Hokkaido sampai Okinawa. Ada 15 cabang. Di seluruh cabang itu ada petugas IM Jepang yang bisa berbahasa Indonesia. Atau orang Indonesia juga ada. Jadi kalau anak bapak ibu, kalau ada kesusahan, mau curhat, ya jangan malu-malu ya anak-anak ya. Jadi cepat lapor atau cepat curhat, jangan sampai pusing sendiri gitu ya. Jadi IM Jepang itu sudah berjalan selama 30 tahun. Selama 30 tahun ini sudah menerima peserta magang 45.000 orang dan perusahaan sebagai pengawas ya, salah satu lembaga pengawas. Ini di seluruh Jepang itu ada 1.000 lebih, tetapi IM Jepang adalah paling terbesar seluruh di Jepang. Anak-anak Indonesia sama juga dari Vietnam dan juga dari Bangladesh, dari Sri Lanka, dari Bangkok. Jadi sekarang ada 5 negara juga menerima peserta. Sekarang yang masih berada di Jepang itu 7.000 orang. Sebentar lagi mau jadi 8.000 orang. Mungkin bulan Maret jadi 8.000 orang. Dan sekarang saya harus harus bahas yang angket yang tadi ya Pak Bu ya. Terima kasih tadi Bapak Ibu. Sebelum ada penjelasan dari kementerian, jadi Bapak Ibu juga
belum yakin tentang program ini seperti berapa lamanya gitu ya Pak ya. Jadi saya konfirmasi saja. No, langsung saja ya Pak ya. Nomor 1 itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program ini? Ini berapa tahun Pak Bu? 3 atau 5 tahun ya Pak Bu ya? Jadi dulu itu ya sebelum ada penjelasan ada yang pilih 1 tahun atau 2 tahun. Itu ada 4 orang Pak Bu ya. Bapak Ibu jangan berpikir anaknya 1 tahun udah mau pulang. Jangan Pak Bu ya. Jadi anak Bapak Ibu selama 3 tahun ya, selama 3 tahun dulu awalnya Pak Bu ya. Selama 3 tahun tidak pulang. Bapak Ibu juga tolong siap ya Pak Bu ya. Tadi Pak Hirman bilang biaya pesawat mahal walaupun ada cutinya bisa pulang ke Indonesia, tapi ya lebih baik jalan-jalan di Jepang karena ada hari libur panjang. Karena di Jepang itu hari libur panjang itu ada 3 kali datang Pak Bu. Oshogatsu yasumi itu tahun baru, terus natsu yasumi itu musim panas, sama golden week itu bulan Mei. Biasanya 5 hari sampai 9 hari itu ada libur panjangnya, agar anak-anak jarang-jarang menghilangkan stres di seluruh Jepang gitu Pak Bu ya. Jepang itu sempit Pak Bu, jadi sedikit naik kereta ya tempat bagus sudah ada. Ada Disneyland, ada Universal Studio, yang gunungnya yang cantik, laut-laut yang indah. Banyak, ada onsennya. Onsen itu cipanas ya, air panas bisa melendam. Itu benar-benar enak juga Pak Bu. Kada turun salju, kepalanya dingin, tapi air panasnya panas. Dingin, panas, enak gitu Pak Bu. Jadi di Jepang juga banyak ada yang tempat indah-indah juga ya. Jadi agar Bapak Ibu ya anaknya tidak usah pulang ke Indonesia dulu gitu. Ya kalau nanti anaknya suruh pulang pasti harus bawa oleh-oleh. Dan dari Soekarno-Hatta ke kampung juga masih ada transport lagi. Pasti adik-adiknya, kakak mana oleh-olehnya, minta uang gitu. Ya, jadi itu nanti setelah selesai 3 tahun aja gitu. Dan setelah selesai 3 tahun, pulang dulu ya Pak Bu ya. Walaupun ada yang mau sampai 5 tahun, 3 tahun pulang dulu. Terus istirahat 1 bulan lebih. Harus istirahat 1 bulan lebih bersama keluarga. Ya, setelah itu baru berangkat lagi, ada tambah 2 tahun gitu Pak Bu. Tapi sampai 5 tahun itu ada beberapa syaratnya. Pertama itu anak sendiri masih mau tambah 2 tahun. Dan juga perusahaan juga harus mau. Kalau nilainya tidak bagus, jangan, itu juga bisa jadi begitu. Makanya tetap harus semangat ya, harus mematuhi peraturan. Dan juga perusahaan juga harus perusahaan dianggap yang bagus gitu. Jadi dinilai, perusahaan penerima juga dinilai. Misalnya di perusahaan sudah mendapatkan N3 ada berapa orang. Apakah perusahaan bantu jarang-jarang seperti belajar kebudayaan Jepang, jadi poinnya kasih berapa poin. Seperti perusahaan penerima, seperti mau bantu jisuse apa-apa aja, jadi tambah berapa poin. Jadi seperti begitu Pak. Jadi kalau perusahaan pertama mau menerima perusahaan baru, itu mungkin poinnya masih kurang gitu karena baru menerima. Maka kadang-kadang perusahaan juga sebenarnya mau anaknya masih sampai 5 tahun, tapi karena poinnya belum banyak, maka mohon maaf ya, selesai 3 tahun itu juga bisa jadi begitu ya Pak Bu ya. Jadi tolong pengertiannya. 2. Peserta mengikuti program ini berdasarkan kemauan siapa? Ini semua orang tua pilihnya yang kemauan peserta sendiri. Terima kasih banyak. Jadi yang dulu ada kasus, ternyata anaknya di tahap 2 anaknya bilang, sebenarnya saya tidak mau ikut program ini, saya mau jadi sebagai pemain bola gitu. Tapi ini keinginan orang tua, jadi saya paksa ikut program ini gitu.
Aduh. Jadi kalau tidak ada kemauan, pasti tidak berhasil ikut program ini karena di sini juga ketat Pak Bu. Mungkin anak-anak ya pertama kali ya seperti ketat sampai botaknya, sampai setiap hari push up, belajar hokok des gitu. Pertama kali ya. Karena jangan sampai nanti di sana anak-anak jangan kaget di Jepang. Karena orang Jepang itu dari anak kecil, dari TK, seperti antri gitu, itu sudah biasa. Itu dari anak kecil sudah biasa kalau di kebudayaan Jepang gitu ya. Jadi nanti takutnya kalian kalau tidak ada latihan di sini, tiba-tiba di Jepang, wah kaget. Itu masalah. Makanya di sini juga sudah mulai seperti di suasana Jepang gitu Pak Bu ya. Nah, jadi bukan seperti bully atau siksa itu enggak Pak. Disiplin gitu Pak Bu. Jadi harus merapor jam berapa itu tidak boleh lambat, 1 detik pun tidak boleh lambat. Biasa kebudayaan Jepang itu kalau sudah janji sebelum 5 menit itu harus tunggu seperti begitu Pak Bu ya. Jadi semuanya anak-anak keinginan sendiri ya. Benar ya? Oke, terima kasih. 3. Bisakah memperpanjang jangka waktu pemanggangan setelah selesai program? Ada orang tua yang pilih bisa 1 tahun, ada 3 orang, yang 1 orang yang pilih tidak bisa. Jadi sekarang setelah selesai 3 tahun, kalau memperpanjang berapa tahun Pak? Bu? 2 ya Pak Bu ya? Jadi setelah selesai 3 tahun, bisa tambah 2 tahun. 4. Apa tujuan anak bapak ibu pergi ke Jepang? Semua orang tua pilih belajar etos kerja dan mencari modal usaha supaya bisa mandiri di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sudah paham tujuan program ini. Ya tadi saya sudah sampaikan sama anak-anak ya. Jadi ini kalian yang harus nanti setelah pulang ke Indonesia harus buka usaha. Ya harus menciptakan tempat kerja yang belum dapat kerja gitu. Bapak Ibu tahu Pak Bu, negara Indonesia itu tahun 2030 bonus demografi. Bonus demografi itu orang siap usia, orang siap bekerja itu paling puncak pada tahun 2030. Berarti orang siap bekerja banyak, berarti negara itu sangat bagus, sangat untung. Orang banyak bisa kerja. Karena ada tempat kerja, pasti negara akan maju terus. Bu Menteri bilang, nanti kalau sudah bersukses, itu negara Indonesia masuk ke 4 seluruh dunia ekonominya, level tingkat, ranking. Tetapi pada saat 2030, kalau orang yang siap bekerja banyak, tapi tempat kerja tidak ada. Berarti penganggurannya banyak. Itu tidak sukses. Makanya tergantung kalian nih. Kalian sekarang tahun 2023 ya. Tahun 2023 berangkat ke Jepang sampai misalnya kerja 5 tahun. Pulang ke Indonesia itu tahun 2008. Sampai tahun 2030 masih ada 2 tahun. Selama 2 tahun kalian buka usaha. Tahun 2030 sudah menerima karyawan yang angkat yang pengangguran. Berarti bersukses. Kalau kalian 1 orang yang menerima karyawan di perusahaan kalian. Kalau 1 orang itu berkeluarga 5 orang. Berarti Anda membantu ekonomi Indonesia 5 orang. Seperti begitu. Kalau 10 orang menerima karyawan, 10 orang membantu. Untuk itulah kalian ya, onegaishimasu ya. Jepang akan turun karena kakek-kakek nenek-nenek banyak sekarang. Orang masih muda itu sedikit. Maka negara Jepang itu sangat butuh
bantuan dari kalian juga. Jadi ada program ini. Negara Jepang juga sangat butuh kalian yang semangat, yang jujur, yang bagus sekali. Sedangkan kalian juga belajar etos kerja Jepang dan dananya bawa dari Jepang untuk buka usaha di Indonesia. Ya win-win gitu ya. Win-win itu menang-menang, negara Jepang sama negara Indonesia dua-duanya jadi menang-menang gitu. Ya. Jadi tergantung kalian ya. Masa depan Indonesia bisa jadi bagus atau enggaknya. Ya. Gambatte kudasai ya. Oke. Hai. で次ですね。bolehkah maukah anak bapak ibu kabur dari perusahaan di Jepang? Satu orang, apa boleh buat kalau untuk keluarga? Nanti jawaban bapak ibu akan dikembalikan ya Pak Bu ya. Jadi bapak ibu tolong cek lagi. Saya ya. Jadi bapak ibu kalau kabur itu menjadi penjahat Pak Bu ya. Seperti nanti dicari polisi itu nanti kriminal, ditangkap polisi masuk ke penjara. Iya Bapak Bu. Jadi misalnya anaknya, oh Bapak Ibu jangan khawatir, saya sudah dapat perusahaan baru, jadi jangan khawatir ya. Harus khawatir Pak Bu, karena sudah orang kriminal dan juga setiap hari dikejar-kejar sama polisi. Iya Pak Bu ya. Dan juga yang dapat perusahaan itu perusahaan ilegal Pak Bu. Biasanya perusahaan ilegal itu yakuza yang mengurusnya. Yakuza Bapak Ibu tahu? Seperti Indonesia itu preman. Jadi kata-kata manis. Kamu dari Indonesia ya? Oh bisa bahasa ya, pintar sekali. Pernah dimarahin kan sama atasan? Ya saya sering dimarahin, sering bikin barang cacat. Aduh kasihan ya. Gajinya berapa? Begitu. Kalau kerja di tempat saya, lebih gajinya besar lagi. Tidak ada yang marah-marah lagi. Ayo kesini aja. Gitu, seperti kata-kata manis saja. Anaknya kadang-kadang anak masih muda ya Pak Bu ya. Jadi cepat pengaruh gitu. Makanya Bapak Ibu tolong sering-sering hubungi ke anak Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak Bapak Ibu kabur dari perusahaan penerima ya Bu ya. Jadi menyesal itu selalu datang yang belakang ya. Anaknya yang kabur itu selalu bilang, saya menyesal setelah ditangkap itu. Ternyata di perusahaan baru itu jadi perusahaan gelap gitu. Itu makanya selalu saya disembunyiin. Kalau orang datang sembunyiin. Terus belanja juga sembunyi-sembunyi. Susah hidupnya. Dan juga awalnya bilang gajinya seperti ini. Ternyata seminggu itu bukan full kerja. Adanya saja yang bisa ya dipakai gitu. Jadi memang gajinya yang satu hari itu begitu. Tapi tidak ada setiap hari kerja. Seperti begitu. Ada juga. Makanya kalian jangan percaya. Walaupun sama-sama orang Indonesia, ya kadang-kadang yang ajak itu orang Indonesia sendiri gitu, yang sudah kabur. Karena apa? Dia dapat komisi. Kalau satu jisuse ambil di penempatan di perusahaan ilegal dapat berapa gitu. Maka kalian hati-hati ya. Ya, di Jepang juga orang Jepang juga ada yang jahat, ada yang baik. Ya, makanya tolong hati-hati. Ya, jadi jangan sampai anak Bapak itu kabur gitu ya Pak Bu ya. Kalau Bapak Ibu ada berita-berita yang mengkhawatirkan Bapak Ibu, ya silakan hubungi ke IM Jepang. Anak saya ada berita seperti begini-begini gitu. Benar apa tidak? Itu nanti kami IM Jepang akan periksa sebenarnya gitu Pak Bu ya. Jisuse bisa catat kah? Ada memo cok? Ini nanti tolong kasih ke Bapak Ibu ya. Ini nomor teleponnya Jepang Jakarta IM Jepang 021 888 8-nya 3 kali ya. 56 371. Ulang lagi 021 888 56 371.
Ini tolong kasih ke Bapak Ibu. Kalau misalnya ada apa-apa, silakan kapan saja hubungi ke nomor telepon ini ya Pak Bu ya. Oke. Jam kerjanya mulai jam 8 sampai jam 5 sore Pak Bu ya. Baik, 6. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari anak setelah dia pulang ke Indonesia? Ini kan pasti wira swasta ya Bapak ya, buka usaha mandiri gitu. Tadi satu orang yang ceknya pilihnya membuat rumah baru. Bapak Ibu sabar ya Pak Bu ya. Nanti anak Bapak Ibu setelah pulang ke Indonesia buka usaha mandiri, karena sudah untungannya banyak, baru bikin rumah baru ya Pak Bu ya. Jadi mohon sabar. Ada 4 orang yang pilih berharap berangkat lagi ke Jepang sebagai TKI. TKI belum ada Pak Bu ya, di Jepang belum ada. Namanya Toktegino SSW. SSW itu lanjutan magang seperti begitu Pak Bu ya. Jadi kalau selesai 5 tahun, ya masih ada yang mau minat, mau datang ke Jepang lagi, mungkin bisa SSW juga tambah 5 tahun. Kalau masih mau lagi sampai 10 tahun, bisa juga nanti. Mau tinggal di Jepang selamanya, ya silakan. Nikah sama orang Jepang. Ya, tapi kan kalian tujuannya ya bukan selamanya tinggal di Jepang ya, harus kembali ke Indonesia agar ekonomi Indonesia jadi mengembangkan Indonesia gitu ya. Hai. Oke. 7. Bisakah anak Bapak Ibu pindah perusahaan di Jepang? Ini 3 orang yang pilih bisa kalau kerjanya berat. Bapak Ibu, kerjanya di mana-mana berat ya Pak Bu ya. Tidak ada yang dapat uang tapi linggang, itu enggak ada ya Bapak ya. Bapak Ibu juga pasti sudah membesarkan anak Bapak Ibu tidak linggang kan Bapak ya. Pasti berkeringat sampai berkeringat, pasti kerja giat sampai anaknya Bapak Ibu sudah membesarkan sampai seperti begini. Jadi mohon maaf, kerja berat itu pasti di mana-mana kerja berat. Di dalam pabrik ke, di bangunan ke, di caregiver juga pasti di mana-mana kerja berat. Tetapi ya di bawah undang-undang. Anak Bapak Ibu dijaga peraturan ke undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu khawatir. Tidak ada yang terlalu banyak lembur sudah lewat di atas undang-undang ketenaga kerjaan, itu enggak ada Pak Bu. Karena apa? Petugas IM Jepang 3 bulan sekali datang ke perusahaan mengecek jam kerjanya, perincian gajinya, apakah lembur ini hitung atau tidak, atau terlalu banyak kerja atau gimana. Itu semuanya 3 bulan sekali petugas IM Jepang periksa Pak Bu. Jadi jangan terlalu khawatir. Dan 2 orang yang pilih itu bisa kalau tidak cocok dengan teman. Ya ini juga Pak Bu ya. Ini kan manusia pasti ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Tapi kan itu juga kita pelajaran Pak Bu ya. Jadi orang tidak cocok itu bagaimana cara bisa hubungkan dengan baik, itu juga kita bisa belajar. Jadi mohon maaf karena tidak cocok sama teman, jadi pindah perusahaan itu tidak bisa ya Pak Bu ya. Jadi anak-anak juga ya biasa begitulah. Kalau tempat kerja itu pasti ada yang cocok, ada yang tidak cocok, pasti di mana-mana dunia ini pasti ada. Tetapi kita harus berusaha bagaimana cara hubungan baik sama orang lain gitu. Ya, tolong pelajari ya. Nanti kalau ada yang tidak cocok, bisa curhat sama petugas IM Jepang. Jadi petugas IM Jepang akan jadi di antaranya yang teman sama kalian gitu. Ya, jadi silakan curhat ya. Ada 1 orang, bisa kalau tunjangannya sedikit.
Hai. Ini juga mungkin Bapak Ibu mungkin yang pilih ini mungkin di bawah UMR atau terlalu sedikit mungkin. Tapi itu juga tadi saya bilang 3 bulan sekali kami periksa dan juga kontrak kerjanya kami juga sudah periksa dan imigrasi juga sudah diperiksa. Maka kontrak kerja nanti kalian akan ambil tanda tangan kontrak kerja itu sudah standar, sudah oke deh. Tidak ada yang di bawah UMR. Maka Bapak Ibu jangan khawatir. Tapi karena kondisi perusahaan tidak terlalu sibuk, jadi tidak ada lembur, jadi gajinya itu terus, ya. Itu jangan Bapak Ibu marah-marah ya Bapak ya. Kalau lembur itu, ya tergantung kondisinya, ordernya dari perusahaan gitu Bapak ya. Maka kadang-kadang lembur tidak ada sama sekali juga bisa juga. Tapi bulan berikutnya jadi tiba-tiba sibuk juga ada. Ya, jadi berubah-berubah gitu Pak ya. Terus derapang. Ini sangat penting Pak ya. Bapak Ibu berharap agar anak Bapak Ibu mengirimkan uang kepada Bapak Ibu berapa banyak setiap bulan. Ya, ini ada satu orang yang pilih yang 20.000 yen. Jadi kalau dirupiahkan 2.120.000 rupiah. Ada juga yang pilih 30.000 yen, 3.180.000 rupiah. Ada juga 50.000 yen lebih. Berarti 5.300.000 lebih. Anak Bapak Ibu nanti dapat gajinya. Ya, kalau di Indonesia bisa. Kalau Indonesia bisa, mungkin setengahnya dikirim, itu mungkin bisa. Tapi tadi Pak Hilman sudah dijelasin ya Pak Bu ya. Harga-harga Jepang itu benar-benar mahal Pak Bu. Ya, angkot tidak ada di Jepang. Yang paling murah pun satu stasiun naik kereta itu saja 20.000 rupiah. Apalagi naik bis 24.000 rupiah seperti begitu. Makanya justru saya dikasih sepeda ya, kayak sepeda biasa. Ya. Jadi kalau ke supermarket, kalau jarang-jarang ke taman, itu bisa naik ke sepeda. Di Jepang biasanya yang naik ke sepeda Pak Bu, orang kerja pun pakai suits, pakai baju kerja, naik ke sepeda ke kantor. Yang mahasiswa-mahasiswi juga pakai rok mini, naik ke sepeda. Jadi di Jepang itu naik ke sepeda itu biasa-biasa gitu Pak ya. Jadi orang belanja, ibu-ibu juga naik ke sepeda biasanya belanja ke supermarket gitu. Jadi jishusennya nanti naik ke sepeda agar hemat ya. Dan juga misalnya di sini mangga 1 biji berapa Bu? Mangga 1 biji 5.000. Di Jepang 1 biji itu ada yang 1 juta rupiah mangga. Jadi orang suka mangga ya sampai puas makan di sini ya. Nanti di sana nggak bisa makan selama 3 tahun. Kangkung 1 ikat berapa Bu? 2.000. Jepang susah carinya juga kangkung. Apalagi kalau ada kangkung cuma segini saja sudah 50.000 rupiah. Tapi jangan khawatir Pak Bu ya. Selain kangkung, selain mangga, ada juga yang Jepang saja yang ada, itu juga ada ya Pak Bu ya, yang lebih murah daripada itu gitu ya. Dan juga biasanya senpai-senpai senior kalian sudah tahu di mana paling murah supermarketnya gitu ya. Maka kalian tanya sama senpai. Dan di sini kan ada, tahukah harga barang di Jepang? Rokok. Bapak Ibu, Bapak ya, Bapak suka rokok. Di sini di Indonesia 1 box itu berapa Pak? 5.000? 25.000. Di Jepang 1 box itu 60.000 rupiah Pak. Mahal kan Pak? Dan juga kalau merokok itu kan tidak bagus untuk kesehatan ya Pak Bu ya. Jadi anak Bapak Ibu setelah masuk ke tahap 1 sudah tidak merokok. Ini ada peraturannya. Karena apa? Di Jepang mahal. Dan juga di Jepang karena gara-gara mahal,
hampir semua orang Jepang itu udah berhenti merokok. Maka tempat yang bisa merokok itu tertentu itu sedikit saja. Di rumah pun karena di apartemen ya, apartemen orang samping kalau asapnya keluar ke sana, jadi tidak boleh merokok di teras juga pun nggak boleh gitu. Jadi susah juga untuk merokok. Makanya ada peraturan agar anak-anak kami bisa menghemat, bisa menabung banyak. Jadi tidak boleh merokok. Bapak Ibu setuju tidak? Setuju ya Bapak ya? Ya, jadi Jishusei, ya ini kesempatan bagus ya. Yang sebelumnya sudah merokok ya, ini kesempatan bagus. Jadi jangan sampai di sana juga jangan merokok lagi ya. Oke? Mie instan. Mie instan itu di sini berapa Bu? 3.000. Di Jepang 20, ada yang sampai 40.000 rupiah juga. Tapi enak. Ya, jadi seperti begitu. Barang-barang juga beda. Ya, walaupun gajinya lebih gede daripada di Indonesia, tetapi barang-barang di Jepang juga mahal. Air mineral seperti ini di Jepang paling murah pun 15.000 rupiah. Ya. Tapi di Jepang kurang langsung bisa diminum ya. Jadi tidak usah beli aqua. Oke. 10. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau menerima telepon dari anak bahwa ingin pulang ke Indonesia? 3 orang yang pilih menyetujui kalau wajar alasannya. Dan 8 orang pilih menyalahkan keputusan kepadanya. Kami, harapannya dari kami itu mendorong agar ia menyelesaikan 3 tahun. Ya, karena apa? Anaknya masih muda, kadang-kadang pengaruh pikirannya dari orang lain. Ada juga jadi cepat keputusannya. Udah pulang. Kadang-kadang ada merasa kesal, ya sudah, tapi nanti menyesal. Jadi selalu biasanya anak stres karena tinggal di luar negeri, bahasa beda, budaya beda, makanan beda, agamanya beda, cuacanya beda, banyak yang perbedaannya. Biasanya anak-anak stres, kadang-kadang kerja juga sampai pagi sampai sore itu fokus kerja, capek. Kalau di Indonesia biasanya satu musim itu diganti 2 orang atau 3 orang. Tapi di Jepang itu 1 orang yang mengbereskan 1, 2, 3 musim. Ini selesai, ini selesai, ini selesai. Ini selesai, ini selesai, ini selesai. Jadi kerja apa ya? Sampai waktu istirahat itu benar-benar harus fokus kerja. Makanya cepat dan tepat itu kalian bisa belajar. Tidak bisa santai-santai gitu. Jadi jarang juga orang Jepang itu cepat. Jadi seperti begitu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu saya udah capek ya, saya pulang aja ya. Kalau ada telepon masuk seperti ini, Bapak Ibu tolong diingatkan. Di sini semua baik-baik saja ya. Kamu kan punya cita-cita. Ayo semangat lagi ya. Kalau ada suara dari ibu, biasanya dari ibu ya, Bu ya. Anaknya juga jadi bisa ingat. Oh iya ya, saya harus semangat. Oh iya, tujuan saya itu seperti ini. Untuk demi keluarga, untuk demi masa depan saya harus semangat lagi. Jadi bisa ingat kembali gitu. Bisa motivasinya jadi naik lagi gitu. Maka sangat perlu bantuan dari Bapak Ibu. Inilah saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu. Kalau tidak ada bantuan dari Bapak Ibu, program ini tidak akan sukses. Maka sama-sama kami dari IKBEXI, dari Sensei, dari Kementerian Pusat, dan juga dari Dinas, dan IM, dan anak sendiri, serta keluarga.
semuanya. Jadi bisa satu, baru bisa anak bisa sukses dan bisa sukses program ini. Ini yang saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu. Itu ya Bapak ya. Jadi mohon bantu selama 3 tahun anak setelah berangkat juga tolong masih peduli, kadang-kadang telepon. Tapi jangan setiap hari ya Pak Ibu ya. Mungkin anaknya juga capek gitu Bapak ya. Onegaishimasu ne. Oke. Jadi angket ini nanti akan dikembalikan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini jangan sampai buang Bapak Ibu ya. Jadi selama anaknya di Jepang, tolong ditempelin di dinding atau di kulkas. Kalau Bapak Ibu lupa, anak saya berapa lama ya? Oh 3 tahun. Seperti bisa diingatkan kembali gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini nanti tolong kembalikannya ya. Oke. Terus mungkin saya belum mau dijelasin itu schedule-nya, rencana jadwalnya untuk selanjut. Jadi anak Bapak Ibu sampai tanggal berapa ya di sini? 7 Maret ya. Sampai tanggal 7 Maret tahap 1 di sini Pak Bu ya. Setelah itu kalau sudah ada penempatan pindah ke Sibes. Mulai tahap 2 itu tanggal 31 Maret sampai tanggal 31 Mei. Tanggal 31 Mei akan berangkatkan ke Jepang. Oke desu ka? Hai. Nanti setelah selesai di Indonesia berangkat ke Jepang. Nanti di Jepang selama 1 bulan di training center di Saitama Ken. IM Jepang punya training center Pak ya. Jadi sebelum mau ke perusahaan masih ada 1 bulan di latihan di training center. Oke. Di sana juga ada wifi, jadi bisa dihubungi sama orang tua. Saya sudah sampai ya, Bapak Ibu jangan khawatir gitu, ya. Setelah selesai training center, baru pindah ke perusahaan, mulai magang di perusahaan. Akan diantar dari petugas IM Jepang. Ada yang naik ke pesawat ke Okinawa, Hokkaido, ada yang naik ke Shinkansen ke Shizuoka, gitu ya. Tadi ada pertanyaan tentang cuti ya Pak Bu ya. Cuti itu dulu ada kasus ya, tanpa lapor ketemu sama perempuan adanya di Hong Kong. Iya dulu ada. Terus dia tanpa lapor. Jadinya dia keluar imigrasi dari Jepang itu tidak proses kembali ke Jepang gitu. Akhirnya dari Hong Kong mau balik ke Jepang itu pun nggak bisa kembali gitu. Setelah ada kasus seperti begini, kalau cuti pulang ke keluar dari negara Jepang, itu negara Indonesia saja. Itu sudah ada peraturannya. Jadi selain Indonesia tidak bisa pulang gitu ya Pak ya. Dan Bapak Ibu, ya tolong kontrol anak ya Bapak Ibu ya. Karena anak masih muda nih. Jadi kadang-kadang masalah perempuan kadang-kadang sedih, ingin pacar tapi agak susah. Jadinya mereka itu chatting-chatting yang ada di perempuan ada di Hong Kong gitu. Kadang-kadang belum pernah ketemu, sudah janji nikah. Terus perempuan di Hong Kong itu nanti saya pulang duluan ya. Nanti saya tunggu di Soekarno-Hatta. Jadi saya siapkan untuk pernikahannya. Jadi Mas tolong kirim uang ya. Seperti itu. Jadi anaknya juga kirim transfer. Terus udah pulang selesai 3 tahun pulang ke Indonesia. Di Soekarno-Hatta kan kami kementerian sama IM jemput. Tapi anaknya tidak mau naik bis menuju ke Sibes itu. Kenapa kamu tidak naik bis? Ya saya tunggu sama pacarnya yang sedang janji menikah. Enggak datang-datang. Ibu. Ada juga ya anak-anak hati-hati ya. Sudah punya pacar siapa? Masa tidak? Malu ya. Ya hati-hati ya. Pacarnya, mas, saya mau kuliah.
tapi agak jauh. Setiap hari saya agak pulang malam, bahaya. Minta beliin dong naik motor gitu. Terus saya beliin. Tapi di Facebooknya dia ada pacar baru. Ya, karena seperti begitu, jadi anaknya jadi sok. Kalau sok, jadi kurang semangat bekerja juga. Seperti daun gitu. Maka jangan ya, kalian juga tolong jaga diri sendiri ya, justru ya. Bapak Ibu juga tolong menasehati anak-anak gitu Bapak ya. Anak Bapak Ibu kalau sakit ya Pak Bu ya. Ini kan kita kan juga harus berpikir sampai paling buruk gitu Pak Bu ya. Jadi selama ini juga ada yang tiba-tiba jadi kemarin juga ada yang jantungnya tiba-tiba berhenti selama 22 menit gitu. Itu dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah dia sudah sadar, tapi alasannya tidak mengerti gitu. Terus masukin ke pacemaker itu di mesin di jantung itu semuanya dipakai asuransi, jadi gratis bisa ditangani gitu ya Bapak ya. Cuma itu kan karena penyakit itu kan manusia tidak bisa di ini ya Bapak ya. Cuma kalau kecelakaan kerja itu kan gara-gara tidak konsen gitu ya Bapak ya. Itu juga dulu pernah ada kejadian ya, tidak mematuhi peraturan atau tidak mematuhi proses kerja, meninggal dunia juga ada. Tetapi kalau meninggal dunia itu ada asuransi kematian, itu dapat 1 miliar gitu. Tapi Bapak Ibu tidak mau ya Bu ya, walaupun miliaran gitu nggak mau ya Bapak ya. Jadi Bapak Ibu tahu saja gitu ya. Jadi nanti kami ada asuransi kematian juga. Di kedutaan, di sholat dulu, dibersihkan, terus kirim ke Indonesia juga selama ini pernah ada gitu ya Pak Bu ya. Tapi jangan sampai seperti begitu gitu Pak Bu ya. Terus ya satu lagi ya. Coba-coba nih, saya coba-coba jisu saya ya. 危ない、あそこのテントが落ちます、逃げて。Artinya apa sih? Apanya bahaya? Tendernya? Jadi sudah apa saya? Oke. Karena tenda ini akan jatuh, jadi kabur lari gitu, bahaya gitu. Udah paham ya? Tapi tidak ada yang satupun kabur ya. Berarti bisa jadi kecelakaan kerja gitu nanti. Bahaya ini ya. Jadi seperti begini Pak. Kenapa kami guru-guru selalu tegas mengajar bahasa itu untuk jaga anak, jaga diri sendiri gitu Pak Bu. Agar jangan sampai ada kecelakaan kerja, maka harus bisa bahasa. Untuk itu yo. 実習生ね。だから、日本語わかりません、仕事できませんya. Kalau tidak mengerti bahasa, nggak bisa kerja ya. Kalau salah paham, ya mungkin kira-kira begitu deh, dicoba-coba gitu. Bilangnya hai,わかりましたgitu. Tapi akhirnya bikin barang cacat pasti orang perusahaan marah ya. Tadi kamu bilang hai itu 100% mengerti. Tapi kenapa bikin barang cacat lagi gitu kan? Ya, jadi kalau bilang hai itu hati-hati ya. Ya, jadi kenapa sensei selalu bilang ya, hai wakarimashita atau jawaban tidak ada. Kenapa tidak lapor? Ya, agar jangan sampai kecelakaan kerja. Kemarin yang meninggal dunia itu gara-gara lupa lapor sama satu lagi yang karyawan. Karena dia itu ada di dalam mesin gitu. Tapi tidak disampaikan sama orang di luar. Apalagi yang kunci itu, yang orang mau masuk ke dalam mesin, harusnya dia ambil sendiri kuncinya. Agar orang lain yang nyarain mesin gitu. Kalau tidak ada kunci kan, tidak bergerak ya. Jadi aman. Tapi dia lupa ambilnya. Makanya
tidak ada laporan, tidak bawa kunci. Makanya orang dari luar itu udah cek depan, belakang, sudah tidak ada orang, oke, nyala. Hai, langsung meninggal dunia. Makanya peraturan itu selalu harus mematuhi ya itu gara-gara itu. Ya kadang-kadang jisuse dimarahin itu, kesar ya, senseinya urusai gitu kan. Tapi itu untuk jaga kalian dong. Ya itu Bapak Ibu juga tolong paham ya Pak Bu ya. Gurunya agak ini ya, orang Jepang ini agak nanda. Kata-kata kasar gitu. Tapi ini agar jangan sampai ada kecelakaan kerja gitu Pak Bu ya. Jadi mohon pengertiannya ya. Itu saja dari saya. Jadi isu saya tolong menjadi ya orang sukses dan tolong bawa ilmu-ilmu misalnya Indonesia ya di Banggenang tolong mengurangi kecelakaan kerja gitu. Itulah tugasnya kalian gitu. Onegaishimasu. Dari saya ya agak lama saya bicaranya karena banyak ingin sampaikan sama Bapak Ibu ya agar Bapak Ibu bisa paham tentang Jepang gitu Pak Bu ya. Jadi mohon maaf mungkin saya sudah 14 tahun di sini bahasa sehari-hari itu sudah mulai bisa tapi mungkin kalau di Jepang orang banyak mungkin ada yang kurang sopan atau tidak pas bahasanya mohon maaf ya Pak Bu ya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang pertanyaan tentang Jepang atau program, silakan juga Pak Bu ya. Terima kasih banyak.